Hai semuanya, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Apa kabar kalian? Pesan didoakan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Oke, kita langsung saja ya. Pada kesempatan ini kita akan belajar SBDP tentang keunikan motif hias Nusantara. Kalian sudah siap? Oke, kita mulai ya. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nenek moyang kita pencipta motif hias yang hebat. Pada awalnya, mereka melukis motif hias pada tubuh dan baju dari kulit kayu. Kedatangan orang-orang Kamboja dan Vietnam menularkan kebiasaan membuat motif geometris pada tenunan. Hal ini dikembangkan oleh nenek moyang kita sehingga tercipta berbagai bentuk motif hias yang diterapkan pada berbagai karya seni rupa, termasuk kain. Ragam hias atau motif hias adalah bentuk dasar hiasan yang umumnya diulang-ulang sehingga menjadi pola dalam suatu karya kerajinan atau kesenian. Nah, sekarang kita akan mengenal apa saja jenis-jenis motif hias. Motif hias yang pertama adalah motif hias geometris. Lalu yang kedua adalah motif hias naturalis. Nah, menurut temanya, motif hias naturalis ini terdiri dari 3. Yang pertama adalah motif hias flora atau tumbuhan, lalu yang kedua motif hias manusia, dan yang ketiga adalah motif hias fauna atau hewan. Motif hias geometris adalah gambar hias yang dibuat dari bentuk-bentuk geometris seperti garis-garis sederhana, segitiga, lingkaran, dan sebagainya. Motif ini sering dijumpai di Pulau Jawa dan Sumatera. Berbagai motif sederhana itu dapat diatur dengan pola yang teratur dalam irama pengulangan yang dinamis, sehingga menghasilkan ragam hias yang estetis. Nah, berikut kita lihat contoh dari motif hias geometris. Ini adalah ragam hias atau motif hias dari Arab kuno. Lalu yang ini adalah ragam hias atau motif hias dari Tiongkok. Dan ini motif atau ragam hias dari Toraja. Nah, ini adalah tifa, yaitu alat musik dari Papua yang di dalamnya itu dihias dengan motif hias geometris. Motif hias naturalis, yaitu bentuk hiasan yang sangat dipengaruhi oleh bentuk benda alam ataupun bentuk yang bersifat dan merujuk dari alam, yang dalam penuangannya pada gambar sangat serupa dengan benda alam tersebut. Misalnya bentuk daun, buah-buahan, bunga, tumbuh-tumbuhan, binatang, bulan, matahari, dan lain-lain. Berikut contoh dari motif hias naturalis. Nah, ini adalah motif hias naturalis, yaitu berupa hewan atau fauna. Lalu ini adalah motif hias naturalis yang berupa tumbuh-tumbuhan atau flora, dan ini adalah bentuk hias manusia. Nah, kita sudah mengetahui jenis-jenis dari motif hias. Berdasarkan hasil penelitian ahli antropologi, disimpulkan bahwa motif hias geometris merupakan motif hias yang cukup tua usianya. Kesimpulan ini didasarkan pada temuan benda-benda purbakala yang telah dihias dengan motif-motif geometris. Setelah mengetahui berbagai jenis motif hias Nusantara, kita akan mengapresiasi keunikan motif hias Nusantara tersebut. Yang kita akan apresiasi motif hias Nusantaranya adalah yang pertama, berasal dari Aceh, yaitu Sulaman Aceh. Nah, Sulaman Aceh ini ada 2. Yang pertama Sulaman Kasab Timbul dan yang kedua Sulaman Gayo. Sulaman Kasab Timbul cukup unik karena motif hiasnya dibentuk dengan benang emas. Sebelum disulam, bagian pola atau patron ditempeli potongan karton sebagai pengisi, sehingga motif sulaman tampak timbul.
Sulaman kasab timbul banyak diaplikasikan atau digunakan sebagai motif hias pada tudung saji, kipas, sarung bantal, dan hiasan kaligrafi. Nah, bentuk sulaman gayo berbeda dengan sulaman kasab timbul. Jenis benang yang digunakan yaitu benang sulam biasa yang berwarna-warni. Keunikan sulaman gayo terletak pada motif hiasnya yang khas, yaitu bentuk-bentuk geometris berupa garis, bidang, dan tanaman bersulur yang disusun secara teratur dan berulang-ulang. Warna-warna tradisional yang sering digunakan antara lain merah, hijau, kuning, dan putih di atas warna dasar hitam, coklat, atau warna gelap lainnya. Sulaman gayo banyak diaplikasikan atau digunakan pada busana adat, tas, dompet, dan sarung bantal. Nah, berikutnya motif hias dari Bali yaitu kain poleng. Kain poleng adalah kain bermotif kotak-kotak hitam dan putih berselang-seling. Kain ini merupakan kain khas Bali yang sering digunakan pada bangunan pura atau kuil, dipasang pada arca batu, dipakai sebagai baju luar oleh pendeta dan penari dalam tarian ritual, serta diselimutkan pada gendang. Nah, keunikan kain poleng ini terletak pada makna simboliknya. Motif kotak-kotak hitam dan putih secara berselang-seling ini mengandung makna dua hal yang berlawanan tetapi selalu berpasangan, yaitu baik dan buruk. Berikutnya adalah kain tenun Toraja. Kain tenun Toraja ini banyak dibuat untuk cenderamata khas Toraja. Nah, keunikan kain ini terletak pada motif hiasnya yang berupa bentuk-bentuk rumah adat tongkonan, kerbau, ayam, corak-corak kait, dan bentuk-bentuk khas Toraja lainnya. Nah, demikian materi kita pada hari ini tentang motif hias Nusantara. Semoga setelah kita mempelajari materi ini, kita semakin cinta dengan Indonesia yang kaya akan budaya, ya. Kita lebih menghargai budaya Indonesia dibanding budaya dari luar negeri. Oke, teman-teman. Demikian dari Bu Santi, mohon maaf bila ada salah. Semoga bermanfaat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.